Ya, mari kita berdoa dipimpin oleh Ibu Ya, Evelyn. ya. Eh, kami kami harap semua tunduk kepala menghadap Tuhan Bapa kami yang di surga. Tuhan, kami datang dengan grup berdoa ini Tuhan, supaya Tuhan hadir bersama-sama kami, mendidik kami dan menolong Pak Yobuguan supaya dia selalu eh, hadir dan selalu mengajar kami di dalam kekurangan kami, Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah semua saudara-saudara yang lagi sakit, tidak bisa hadir, atau lagi ada halangan apa, Tuhan. Bantulah mereka semua, karena kita ini semua bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Amin. 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 Terima kasih saudara sekalian sudah hadir tepat waktu dan puji Tuhan. Kita diberi nafas. Ya. Tambahan umur dan mari kita pergunakan untuk belajar firman Tuhan ya. Dan izinkan saya untuk presentasi kira-kira setengah jam dan setelah itu kita akan diskusi tanya jawab. Saya harap kalau boleh semua itu di mute ya. Semua mic boleh di mute ya supaya nggak bocor suara. Baik, kita akan belajar. Saudara siapkan pertanyaan, nanti kita akan belajar dan diskusi dan tanya jawab ya. Baik saudara sekalian, pelajaran kita adalah tentang hukum ketujuh, jangan berzina. Ya, ini adalah lanjutan dari seri 10 hukum. Dan hari ini kita akan belajar hukum ketujuh, jangan berzina. Nah, baik saudara sekalian, baru-baru ini, beberapa tahun ini, saya menolong kira-kira 4 pasangan yang mau bercerai. Dan dari keempat pasangan yang mau bercerai ini, semuanya gagal saya damaikan. Dengan kata lain, semuanya akhirnya berpisah, ada yang bercerai. Kenapa masalahnya? Karena masalah perzinahan dalam rumah tangga. Kesetiaan dalam rumah tangga retak, sehingga sukar untuk didamaikan. Saya belajar bahwa ternyata pelanggaran hukum ketujuh adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak kebahagiaan rumah tangga. Dan belum lama ini saya menemukan di internet sebuah berita di Liputan 6. Ya, di Korea ada seorang pendeta bernama Lee Jong-rak. Dia membuat sebuah kotak bayi di pinggir jalan besar di Korea Selatan, di kota Seoul. Dan kotak ini bisa dibuka kapan saja, siang dan malam, untuk menolong ibu-ibu yang ingin membuang bayinya. Kenapa ibu-ibu ini membuang bayinya? Karena mereka mungkin mempunyai hubungan di luar pernikahan sehingga terjadi kehamilan yang tidak inginkan, atau bayinya cacat sehingga ingin membuangnya. Dan itu sering terjadi di Korea. Dan seorang pendeta Lee ini tergerak. Dan akhirnya dia membuat sebuah kotak. Dan supaya yang membuang sama yang menerima tidak ketemu, di luar yang membuang, di dalam ada kotak untuk menerima bayi. Jadi pendeta Lee telah menolong banyak sekali bayi yang hasil dari hubungan gelap. Sebenarnya pendeta Lee tidak berharap ada bayi yang dibuang, tetapi dia hanya berusaha menyelamatkan bayi-bayi yang malang ini. Nah, saudara sekalian, mengapa ini terjadi dan menggerakkan hati pendeta Lee? Karena di Korea banyak sekali pelanggaran hukum ketujuh atau pelanggaran hukum perzinahan. Itu sebabnya mari kita belajar hukum ketujuh, betapa pentingnya hukum ini untuk menjaga kebahagiaan kita di dunia ini. Hukum ketujuh terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 14 dan bunyinya adalah jangan berzina, singkat saja. Dan ingat seperti kita sudah pernah pelajari di
pelajaran pertama kita bahwa 10 hukum adalah bagian yang paling sakral dari seluruh Alkitab. Kenapa? Sebab itu diturunkan dari surga langsung, diucapkan oleh Allah sendiri, dan dituliskan oleh jari tangan Tuhan sendiri. Jadi ini adalah bagian yang paling sakral dari Alkitab. Dan hukum ketujuh, Tuhan berkata, jangan berzina. Nah, malam ini kita akan belajar apa arti dari dua kata yang singkat ini. Nah, mengapa kita perlu memperdalam jangan berzina? Mengapa kita perlu belajar mengerti apa maksud di balik 10 hukum ini semua? Mazmur 19 ayat 8 sampai 11 mengatakan, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat 12 katakan, lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar, mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Jadi mengapa kita perlu belajar 10 hukum? Karena untungnya luar biasa. Banyak sekali manfaatnya. Jadi mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan mencari apa itu definisi berzina. Nah, apa artinya berzina? Berzina artinya melanggar semua rencana dan perintah Tuhan tentang seksualitas. 1 Yohanes 3 ayat 4 adalah definisi yang paling jelas tentang apa itu dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah, apa dikatakan? Sebab dosa ialah melanggar hukum Allah. Dosa adalah melanggar 10 hukum. Nah, saudara lihat, apa rencana atau hukum Allah pada mulanya? Kita baca Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga, perhatikan yang digarisbawahi, keduanya menjadi satu daging. Nah, saudara perhatikan bahwa Tuhan merencanakan hanya 2 jenis kelamin di dunia ini. Manusia hanya apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Hanya 2 jenis kelamin. Dan 2 jenis kelamin ini disatukan dalam hubungan seksual yang disebut pernikahan. Jadi hubungan seksual hanya boleh dilakukan melalui pernikahan. Itulah rencana Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi dengan belajar definisi ini, rencana awal ini, maka kita bisa ambil definisi bahwa semua pelanggaran terhadap prinsip dan rencana Allah ini tentang seksualitas manusia itu adalah berzina. Nah, sekarang kita mau mencari apa saja yang termasuk berzina di seluruh Alkitab. Seperti kita sudah pernah pelajari bahwa inti dari Alkitab adalah 10 hukum, bukan? Dan bagian Alkitab yang lain sebenarnya hanyalah menjelaskan arti 10 hukum atau memberi bukti-bukti kepada kita apa akibatnya menurut, apa akibatnya melanggar. Jadi, mari kita temukan di seluruh Alkitab apakah ya yang penjelasan tentang yang termasuk dalam berzina ini. Pertama kita temukan di dalam Amsal 6 ayat 29, dan ini adalah definisi yang paling terang, paling jelas ya, yaitu hubungan di luar pernikahan. Amsal 6:29, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamannya luput dari hukuman. Jadi apa definisi zina ini? Menghampiri istri orang lain. Ya, ini bisa saja wanita yang sudah jadi istri orang lain atau wanita yang bukan istrinya.
Jadi dengan kata lain, apa yang disebut zina? Zina adalah hubungan di luar sebagai suami istri. Atau kita sebutkan juga hubungan gelap, ya. Atau bahasa sekarang disebut selingkuh atau will, ya, wanita idaman lain, atau pil, pria idaman lain. Jadi ada orang ketiga masuk di tengah pernikahan. Pernikahan terdiri dari dua orang. Kalau masuk orang ketiga, itulah disebut perselingkuhan, ya. Jadi berzina arti yang pertama dan paling jelas, paling kita ketahui adalah hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, mari kita cari keterangan di Alkitab. Definisi yang kedua, keterangan yang kedua tentang berzina. Arti yang kedua dari berzina adalah melakukan onani atau masturbasi, atau disebut juga hubungan solo atau zina tangan. Nah, kata onan berasal dari nama seorang di dalam Alkitab, ya. Onani berasal dari nama seorang bernama Onan, ya. Kejadian 38 ayat 9 dan 10 dicatat demikian. Tetapi Onan tahu bahwa ia yang mempunyai keturunan nanti, lalu ia menghampiri istri kakaknya itu dan membiarkan maninya terbuang. Dan perbuatannya ini jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membunuh dia. Jadi kebiasaan mengeluarkan mani atau mendapatkan kenikmatan seksual dengan membuang mani, itulah yang asal kata onani. Bahasa sekarang disebutkan sebagai masturbasi atau disebut juga zina solo atau zina tangan. Nah, apa ada keterangan lain di Alkitab tentang zina tangan ini? 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10, Paulus menulis nasihat kepada orang Korintus. Nah, kita perlu tahu bahwa Korintus adalah kota besar. Banyak perilaku seksual yang aneh di kota besar. Dia akan tulis demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil atau tidak benar tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, orang penyembah berhala, orang berzina, orang banci, dan orang pencuri, ya pemburit, maksud saya pencuri dan seterusnya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, apa ini pemburit? Saya coba cek di dalam King James Version untuk kata ini, ternyata ada keterangannya, ya. Dikatakan dalam King James Version, dikatakan, know we not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Kemudian daftarnya dikatakan idolater, adulterous. Kemudian ada, nah kata ini yang berpadanan dengan pemburit, yaitu nor abuser of themselves with mankind. Abuser of themselves dengan bahasa sederhana juga bisa kita terjemahkan, ya, mengabuse diri sendiri, melecehkan diri sendiri. Itulah zina solo. Mari kita belajar yang ketiga. Definisi ketiga itu adalah yang disebut berzina adalah hubungan seks yang menyimpang. Di dalam Imamat 18 dicatat penyimpangan-penyimpangan seksual yang biasa dilakukan orang sekitar Israel. Tuhan bilang jangan. Mari kita baca Imamat 18 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat oleh orang di tanah Mesir dan seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Perhatikan kata yang digaris bawahi. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Apa kebiasaan orang Mesir dan Kanaan dalam hal seksual? Kita baca ayat berikutnya di dalam Imamat 18 ayat 22. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu adalah suatu kekejian yang Tuhan katakan jangan kamu lakukan ini. Ini adalah perzinahan dan itu adalah kekejian. Yaitu apa? Hubungan kelamin dengan sesama jenis kelamin.
Ya, kita hari ini mengenal peristiwa ini sebut homoseksualitas dan lesbianisme atau istilah yang lainnya. Nah, kemudian rupanya dosa ini bukanlah dosa modern, itu adalah dosa kuno ya. Di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 24, saya kutip dalam bahasa Inggris sebab lebih jelas ya. Dan dikatakan, ya, dan pada zaman itu ada juga Sodomite in the land. Nah, peristiwa Sodomite itu apa? Sodomite itu artinya mereka melakukan ritual-ritual seksual dengan sesama jenis kelamin. Nah, dari kata Sodomite yang dilakukan oleh orang Kanaan dan ditiru oleh bangsa Israel, itulah yang melahirkan kata modern sodomi ya. Sodomi adalah kebiasaan hubungan dengan sejenis kelamin melalui anus, sodomi. Jadi rupanya tidak ada yang baru di bawah matahari ya. Yang dulu sudah ada, yang sekarang ada, itu dulu sudah pernah ada. Dosa kuno sekarang muncul lagi dan menjadi makin mewabah seluruh dunia. Dan yang lebih mengerikan lagi kita baca di dalam Imamat 18 ayat 23. Dikatakan, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun ya. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu adalah suatu perbuatan keji. Penyimpangan seksual lain yang pada zaman dulu, di zaman Mesir dan Kanaan, yang Tuhan bilang jangan lakukan ini adalah hubungan seks dengan hewan. Dan kita tahu sekarang bahwa semua seks yang menyimpang ini, apakah homoseksualitas, apakah dengan hewan, atau penyimpangan yang lainnya, itu bahaya-bahaya sedang mengancam ya. Dari ilmu pengetahuan kita tahu bahwa HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, kemudian berbagai penyakit yang lainnya ya. Bahaya itu mengancam sebab itu menyimpang dari rencana Tuhan tentang seksualitas manusia. Dan sekarang kita tahu bahwa homoseksualitas mulai dilegalkan dan makin dekat ke Asia, makin dekat ke rumah kita ya. Tanggal 24 Mei 2019 di koran diberitakan ya. Taiwan negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Saya kira mungkin ini akan merembet kemana-mana. Pertama, negara yang memulai melegalkan ini adalah Belanda, kemudian pergi ke negara yang lain, kemudian Amerika, sekarang sudah sampai di Asia. Jadi Yesus berkata bahwa kalau kamu ya pada menjelang hari kedatangan Tuhan, orang akan makan, minum, kawin, mawin. Bila kamu lihat semuanya ini, ingat zaman segera akan berakhir. Yang keempat, saudara sekalian, mari kita lanjut pelajaran arti yang keempat dari zina. Arti berzina adalah apa? Zina melalui pikiran. Ini adalah penjelasan dari Yesus di dalam Matius 5, 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Menginginkannya, timbul birahi. Maka itu adalah sebut zina. Nah, zina ini adalah zina dalam pikiran. Jadi berzina termasuk zina dalam pikiran. Nah, di dalam Alkitab ada contoh tentang orang yang saleh sekali. Anak Tuhan yang baik sekali. Integritasnya tegak seperti besi baja. Tidak bisa dibengkokkan. Itu sebabnya Tuhan menyebutnya kekasih Allah. Orang yang dipilih menjadi raja. Dan orang itu namanya Raja Daud. Tetapi hidupnya hancur karena perzinahan. Kita mau belajar mengapa hidupnya hancur. Bila mana saudara memperhatikan hidupnya Raja Daud, dia itu 50 tahun pertama hidupnya itu saleh sekali. Ya, kalau bahasa kita sekarang, anak Tuhan yang baik, orang gereja, pemimpin rohani, dia adalah seorang guru Alkitab, dia adalah orang beriman. Tetapi pada waktu 50 tahun,
dia berzina dengan seorang perempuan bernama Bathsheba. Dan dia meninggal sekitar umur 70 tahun, 20 tahun kemudian. Dalam keadaan keluarga hancur dan depresi, anaknya memperkosa adiknya. Dan anaknya berontak melalui kepada orang tuanya. Keluarganya kacau balau, dan saya percaya Daud meninggal muda karena depresi. Pertanyaan kita, mengapa orang yang begitu saleh hidupnya bisa hancur di usia yang ke-50? Ada sebuah ayat yang menerangkan alasannya karena ayat ini dicatat. 2 Samuel 11 ayat 2 dikatakan, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu jalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Pertanyaan saudara sekalian, kalau orang mandi pakai baju atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Dengan kata lain, Daud mengapa jatuh? Alkitab mencatat sebabnya. Sebab dia melihat orang telanjang. Sebab dia melihat ketelanjangan. Dalam bahasa modern, melihat ketelanjangan disebut pornografi. Porno dari bahasa Greka artinya telanjang, grafi artinya gambar. Nah, kebetulan pada zaman dulu belum ada gambar, dia melihat ketelanjangan, tetapi prinsipnya sama. Pada hari ini, mungkin kita tidak lihat orang mandi, tidak mengintip, tetapi layar-layar internet, layar-layar HP kita, mudah sekali untuk muncul hal-hal yang disebut ketelanjangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, banyak orang yang tidak bisa jatuh dalam dosa, tetapi bisa jatuh hanya dalam bidang ini. Ada banyak orang berpikir bahwa, oh enggak, saya kuat, saya cuma lihat sebentar, saya cuma sesekali, oh saya cuma iseng, saya nggak pernah kecanduan. Mari kita belajar dari sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini saya ambil dari internet, dikatakan bagaimana itu beruang kutub utara dijebak. Beruang kutub utara ini senang sekali makan daging dan menjilati darah. Dan untuk menangkap mereka, agak sulit sebab tenaganya kuat. Sehingga orang-orang Eskimo berusaha menyediakan daging ikan yang ada darahnya, tetapi mereka memasang pedang atau silet yang tajam di dalam ikan itu. Dan beruang ini waktu melihat ikan ini dia pikir, mungkin bahaya. Tetapi dia coba mendekati, dia cicip sedikit, dan dia lihat kiri kanan, kok nggak ada bahaya. Dia cicip lagi, nggak ada bahaya. Aman ini semua. Tidak ada bahaya. Lalu dia mulai jilat darah itu, dia mulai jilat ikan itu, dan tidak lama kemudian lidahnya menyentuh silet pisau tajam di dalam daging ikan, dan darah lidahnya mulai berdarah, dan dia mulai menikmati darahnya sendiri. Dia kira itu adalah darah dari ikan. Dia kira dia menikmati darah orang lain, yang padahal yang dia nikmati adalah darahnya sendiri. Tidak lama kemudian beruang ini kehabisan darah, dan dia mulai lemas dan mulai jatuh. Datanglah orang Eskimo, memasang jala dan kena, ditangkap, terjebak. Orang-orang yang menganggap bahwa pornografi adalah perkara kecil adalah orang yang berpikir seperti beruang ini. Saudara sekalian, inilah ringkasan dari pelajaran kita hari ini. Apa artinya berzina? Yang pertama, hubungan seksual di luar pernikahan. Yang kedua, masturbasi atau onani. Yang ketiga, seks menyimpang, hubungan dengan sesama jenis, hubungan dengan binatang, dan mungkin penyimpangan seksual yang lain.
Yang keempat adalah zina pikiran. Dan yang terutama adalah melalui pornografi. Inilah 4 definisi yang saya temukan di Alkitab dan saya ingin bagikan kepada saudara sekalian. Baik, sebagai penutup, izinkan saya untuk ambil aplikasi ya, apa yang harus kita lakukan ya. Judul aplikasi saya adalah Hidup itu Pilihan. Satu kali diceritakan sebuah ilustrasi. Ada seorang profesor yang pintar sekali, bijaksana menjawab semua pertanyaan. Seorang mahasiswa ingin sekali menjebak dosennya dan dia ingin membuat sebuah pertanyaan yang sukar buat dosennya ya. Dia membawa seekor burung di tangannya, burung kecil, dan dia genggam, dia datang kepada profesornya, dia katakan, "Profesor, tolong katakan, menurut Bapak, burung ini hidup atau mati?" Dia berpikir, kalau guru saya bilang mati, saya lepasin, dia terbang. Kalau dia bilang hidup, saya pencet, burungnya mati. Jadi guru ini pasti akan salah jawab. Dengan tenang kemudian profesor ini ya menjawab mahasiswa ini. Dia katakan, "Anak muda, mati atau hidup burung ini ada di tanganmu. Ada pada pilihanmu." Jadi saudara sekalian, itu adalah kata yang tepat menggambarkan pilihan. Bahwa mengikuti nafsu kita atau menolaknya itu adalah pilihan. Dan pilihan adalah sebuah kuasa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk memilih. Ayat yang jelas sekali, ya, saya ingin kutip dari Yosua 24 ayat 15. Yosua katakan, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau berbakti." Pilih setiap hari kepada siapa kita mau berbakti. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, kuasa memilih ini ada pada kita. Mungkin kita pernah gagal, mungkin kita pernah jatuh dalam dosa, tetapi jangan lupa, latihlah the power of will ini ya. Saya ingin kutip sebuah kutipan yang saya suka sekali dari buku Steps to Christ oleh Ellen G. White. Di dalamnya ada sebuah kata yang bagus yang ingin saya kutip. Jika engkau merasa selalu gagal, merasa Tuhan tidak berkenan kepadamu, jangan putus asa. Engkau harus mengerti kuasa kemauan. Itulah yang menentukan hidup seseorang. Kuasa untuk memilih dan memutuskan. Engkau tidak dapat mengubah hatimu, tetapi dapat memilih untuk melayani Dia, yaitu Yesus Kristus. Dari Steps to Christ, halaman 47, paragraf 1. Nah, saudara sekalian, ingatlah ini. Untuk jatuh, cukup kita sendiri. Tetapi, untuk bangkit dari kejatuhan, untuk melawan dosa, kita perlu sebuah power yang lebih tinggi dari kita sebagai manusia. Dan power itu ditawarkan oleh seseorang yang berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara sekalian, ini adalah sebuah undangan buat kita semua yang pernah mungkin jatuh dalam dosa hukum ketujuh ini. Dan undangan pada malam ini ditawarkan kepada semua orang yang memerlukan pertolongan. Marilah datang kepada Dia. Semoga undangan dari Yesus Kristus malam ini mendapatkan penerimaan, mendapatkan jawaban iya dari kita semua. Terima kasih atas perhatian saudara. Semoga firman Tuhan malam ini mengubah hidup kita selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa.